Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas kedai mie Buli atau mie bumbu Bali. Alasan saya memilih kedai mie Buli karena menurut saya kedai ini memiliki ciri khas atau cita rasa yang berbeda dari mie-mie yang lainnya, karena dapat dilihat dari kekhasan baik bumbunya ataupun penyajiannya itu menurut saya sudah merupakan alasan yang tepat untuk membuat bisnis model kanvas kedai mie Buli ini. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih bisnis model kanvas yang terdapat di kedai mie Buli ini. Yang pertama itu ada key partners, terus ada key activities, terus ada key resort, value proposition, customer relationship channels, customer segment, cost structure, dan yang terakhir yaitu revenue stream. Oke, selanjutnya untuk yang pertama yaitu key partner. Key partner di dalam PMC itu merupakan kunci hubungan dan peran orang-orang yang membantu dalam bisnis ini. Jadi dalam bisnis ini tuh membutuhkan partner, membutuhkan orang yang dapat mendukung berjalannya bisnis di kedai mie Buli ini. Oke, yang pertama itu ada supplier tepung, di mana kita nantinya akan memproduksi mie itu sendiri, maka kita membutuhkan pedagang tepung. Terus yang kedua ada supplier sayur untuk pelengkap mie bulinya. Terus yang ketiga itu ada supplier daging ayam. Supplier daging ayam ini juga sebagai pelengkap. Terus ada penjual kerupuk, dan yang terakhir supplier saus, kecap, dan lain-lain sebagai pendukung mie Buli ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada key activity, yaitu di mana aktivitas yang mendukung berjalannya bisnis kedai mie Buli ini. Jadi apa saja sih aktivitas yang dijalankan dalam bisnis? Yang pertama yaitu produksi pembuatan mie. Jadi kenapa memilih memproduksi sendiri? Karena menurut saya itu memproduksi sendiri itu selain menghasilkan cita rasa yang khas juga menambah menambah semangat karyawan untuk gotong royong. Jadi nggak cuma dalam hal menjual, tapi juga mereka juga membuat. Terus yang kedua itu ada produksi membuat bumbu Bali sendiri. Nah, kenapa kok kita memilih membuat sendiri? Karena selain untuk cita rasa yang paling diutamakan dalam bisnis ini adalah cita rasa, juga produksi bumbu ini sudah menganut standar BPOM yang tepat, sehingga kami dalam mengelolanya juga hati-hati. Terus kemudian aktivitas yang paling utama yaitu menjual mie bulinya itu sendiri. Dalam penjualan maka kita akan mendapatkan keuntungan dari produksi, dari pembuatan mie, ataupun produksi dari pembuatan bumbu Bali itu. Terus selanjutnya untuk yang ketiga yaitu ada value proposition, di mana value proposition ini merupakan nilai yang dicapai dalam suatu bisnis atau kekhasan yang dimiliki oleh bisnis ini. Jadi apa sih kekhasan yang dimiliki oleh bisnis kedai mie Buli ini?
yaitu dimana mie Buli atau singkatan dengan bumbu Bali, yaitu menjual mie yang mempunyai cita rasa yang khas, yaitu dari bumbu Balinya itu sendiri. Kemudian kenapa itu dibilang khas? Karena banyak sekali penjual mie yang saat ini berinovasi, dan salah satunya ini merupakan inovasi yang terbaru, yaitu mie bumbu Bali. Jadi mie ini tuh beda dengan mie yang pada umumnya dijual oleh penjual, dan mie ini tidak hanya menyajikan mie tapi juga menyajikan berbagai varian mie. Kemudian yang selanjutnya yaitu customer relationship. Apa sih yang dimaksud customer relationship itu? Jadi customer relationship yaitu cara kita dalam menarik pelanggan itu seperti apa, inisiatif apa yang kita gunakan untuk memikat hati pelanggan itu dengan apa. Itu di sini ada dua. Yang satu, melayani dengan ramah dan sopan, karena kenyamanan pelanggan itu merupakan suatu yang perlu kita usahakan. Terus yang kedua itu ada diskon di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu merupakan hari besar umat Islam, maka dari itu kami memberikan diskon di hari Jumat. Jadi kalau misal harganya 10.000, maka kalau beli di hari Jumat bisa mendapat hanya cuma 5.000 saja. Kemudian selanjutnya yaitu customer segment. Jadi customer segment ini merupakan siapa saja pelanggan yang kita cari, siapa saja yang bisa menikmati bisnis kita. Nah, di sini ada 4, yaitu sebenarnya yang menikmati ini bisa kalangan umum, tapi kita spesifikasikan menjadi 4, yaitu apa saja, siapa saja, yaitu yang pertama pekerja, terus yang kedua keluarga, terus yang ketiga itu ada pelajar atau mahasiswa. Jadi kalau bukanya itu di dekat kampus, itu malah menambah segmen pasar dari bisnis ini. Terus kemudian yang terakhir ada pengguna jalan raya. Dalam menjalankan bisnis itu pasti ada alat atau sesuatu yang dapat membantu kita. Yang selanjutnya yaitu ada key resort. Key resort ini adalah di mana alat-alat yang dapat membantu kita untuk menjalankan bisnis tersebut. Di sini dipetakan ada 4, yaitu yang pertama gerobak untuk membuat minyak, terus yang kedua itu ada meja atau kursi itu sebagai pelayanan kepada konsumen, terus yang ketiga ada mangkok, sendok, garpu, dan alat makan, itu merupakan pelayanan untuk konsumen juga, dan yang terakhir adalah gelas sebagai pelengkap. Minyak itu harus disediakan air minum, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada channels. Channels itu tempat pertemuan di mana konsumen dengan penjual itu bertemu. Nah, kita memilih bertempat di warung. Jadi kita menyewa ruko atau menyewa sebidang tanah, dan kita bertempat di warung. Terus setelah itu channelsnya juga menunggu pelanggan datang. Jadi kalau seandainya kedai atau rumah makan atau warung dan sebagainya itu memang menunggu pelanggan datang, tapi kalau jualannya keliling itu menghampiri pelanggan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada cost structure.
Cost structure ini pengeluaran dari usaha atau bisnis yang kita buat. Apa saja biaya untuk pengeluaran bisnis ini, yaitu yang pertama ada biaya sewa karena kita mendirikan kedai atau warung, maka kita harus membayar biaya sewa tersebut. Terus yang kedua itu ada biaya untuk kebutuhan. Kebutuhan itu apa saja? Ya, kebutuhan seperti produksi mie, produksi bumbu tadi, terus untuk bahan-bahan pelengkapnya, itu juga merupakan kebutuhan dalam bisnis. Terus kemudian yang terakhir yaitu revenue stream, di mana revenue stream ini adalah pendapatan atau keuntungan yang kita peroleh dari mana saja, yaitu yang pastinya adalah penjualan dari mie buli itu sendiri, terus juga bahan-bahan pendukung tadi seperti kerupuk atau air minum atau minuman itu juga menjadi pendukung dan menjadi pendapatan dalam bisnis.